Semuanya pergi, tidak ada lagi semut. Sayang sekali. Aku ingin memberi mereka makan madu. Karena tidak ada yang mau makan madu, aku sebaiknya bersihkan saja tempat ini. Kenapa kau terlambat? Ya, kau benar. Kau takut pada manusia, kan? Karena ribuan semut sudah hancur tanpa diketahui, seperti yang dikatakan Nabi Sulaiman alaihissalam yang bijak. Nenekmu melakukan pekerjaannya, menjaga bukit semut. Ketika itu pasukan tentara besar yang tidak berujung datang ke bukit itu. Dia merasa bukitnya dan seluruh semut dalam bahaya yang sangat besar. Pemandangan di atas sini sangat indah. Apa kalian semut terbang? Tidak ada yang namanya semut terbang, wahai prajurit. Semut yang kita kenal itu ada 3 jenis, yaitu jantan, betina, dan juga semut pekerja. Dan aku termasuk ke dalam jenis pekerja. Beberapa dari kami membersihkan kawasan dan yang lainnya menjaga. Sama sepertiku, ketika yang lainnya sedang membangun atau menggali selokan dan pekerjaan penting lainnya. Tapi kenapa semut jantan dan semut betina itu harus ada? Untuk berkembang biak dan melanjutkan keturunan. Kau tahu, dalam musim kawin, kami melebarkan sayap yang kami gunakan untuk terbang. Lalu jatuh ke bawah, kemudian mati. Dimanapun betina turun dan memakan sayapnya. Lalu mulai untuk membangun rumah, di mana dia akan membaringkan keturunannya dan juga membesarkannya. Apa kau sedih kalau kau akan mati? Justru sebaliknya, aku sangat bahagia karena aku menyelesaikan peranku di dalam kehidupan ini. Katakan kepadaku bagaimana aku menemukan kebahagiaan sepertimu. Subhanallah. Ini sudah pasti bencana. Bukit semut akan hancur. Semut-semut, cepat pulanglah kembali ke rumahmu, atau semua tentara Sulaiman menghancurkan kalian tanpa diketahui. Ayo cepatlah. Mereka tidak mendengarkanku. Aku harus memperingati mereka. Pergi ke persembunyian kalian. Ini adalah perintah. Apa? Kenapa kami harus pergi ke tempat tinggal kami? Kami ingin merayakan berlimpahnya makanan persediaan kami di sini. Apa yang terjadi, prajurit? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Ini keadaan darurat. Apa yang terjadi pada prajurit semut ya? Dia menjadi gila hormat setelah dia menjadi panglima. Atau mungkin dia melihat ada penjahat yang datang ke sini. Bahaya apa? Kami sudah membuat perjanjian damai dengan laba-laba. Baiklah, apa kau yakin, wahai semut? Tentu saja, Pak. Para tentara sedang bergerak menuju ke Bukit Semut. Berapa banyak jumlah manusianya? Pasukannya tidak terdiri dari manusia saja. Apa maksudmu? Tentara itu terdiri para manusia, jin, dan burung, Pak. Baiklah, begini. Setauku, tidak ada pasukan yang tentaranya terdiri dari seluruh makhluk selain dari pasukan Nabi Sulaiman. Sekarang katakan, seberapa tinggi mereka? 100 kaki untuk para manusia. Sekarang kita tidak punya banyak waktu. Katakan pada semuanya untuk bersembunyi di rumah mereka.
Dan untuk kau, tunggu dulu. Kau aku tugaskan untuk misi khusus. Siapa? Seperti yang kau tahu, ada banyak sekali semut di luar bukit yang sedang melakukan berbagai pekerjaan. Kau harus memperingati mereka dan perintahkan pada mereka untuk masuk ke dalam tempat tinggalnya masing-masing. Ini berarti... Ya, apa kau siap mengorbankan dirimu sendiri untuk kepentingan negaramu, semut? Aku siap melaksanakan tugas ini, Pak. Aku selalu ingin melihat jalanan benar-benar aman. Semoga permintaanku terwujud di hari terakhir hidupku. Ini aneh. Aku merasa kuat dan bersemangat. Walau meskipun aku akan segera mati dalam sekejap. Apakah ini rasanya berbakti? Ya, ini tugas. Ini tugas penting. Aku harus segera menyelamatkan kehidupan teman-temanku. Hai kau, apa kau belum mendengar perintahnya? Kami bekerja jauh dari bukit. Apa itu? Kembali ke tempat tinggal kalian sekarang juga. Karena tentara Sulaiman yang setinggi 50 kaki sedang kemari. Tuhan, selamatkan kami! Selamatkan kami! La 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 la. Hah, semut? Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini, dokter? Aku sedang berjalan-jalan keluar. Aku ingin mencari udara segar untuk mencernihkan pikiranku dan membantu para ilmuwan sepertiku. Lalu aku berkata pada diriku sendiri, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mengunjungi tetanggaku. Dan kita bisa melihat pemandangan dari atas sana. Kau mau kan? Sebaiknya kau kembali ke lubangmu sekarang juga, dokter. Sepertinya sekarang kau sudah berubah menjadi sombong, seperti yang mereka katakan. Diam dan kembalilah ke Bukit Semut, dokter. Kenapa kau bertindak seperti itu padaku? Kau tidak punya hak melakukannya. Kenapa banyak sekali debu di semua tempat? Ini adalah berasal dari telapak kaki kuda pasukan Nabi Sulaiman. Apa kau bilang? Pasukan kuda? Kenapa kau tidak memperingatkanku? Kau tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Kau tidak mau berhenti bicara. Aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Aku merasa lumpuh. Aku tahu ini masalah psikologi, tapi aku tidak bisa sepakat dengan ini sekarang. Aku tidak bisa berjalan. Aku lumpuh. Aku tidak bisa bergerak. Aduh, kakiku kenapa ini? Aku tidak bisa berjalan. Tolong aku, semut. Gendong aku ya. Aku akan mencoba menggerakkan kakimu. Aku tidak tahu kenapa begini. Aku tidak bisa bergerak. Apa kau sudah bisa bergerak? Aku sudah bilang aku tidak bisa. Kalau begitu aku akan menggendongmu di punggungku. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Sudah, diamlah, jangan banyak bicara. Baiklah, aku akan diam. Aku bisa mati tanpa berteriak. Kau harus melakukan sesuatu. Kau adalah pimpinan para semut. Katakan, apa yang kau ingin aku lakukan? Apakah aku harus memegang tongkat di tanganku dan menggunakan untuk melawan tentara dari sang bijaksana Nabi Sulaiman? Itu lebih baik daripada kami mati ketakutan di sini. Jangan khawatir, kami tidak akan mati ketakutan. Temboknya akan jatuh di atas kepala kita dan kita akan mati di bawah puing-puing dengan gagah berani. Kata-kata yang sangat bagus sekali. Terima kasih Tuhan atas apa yang kami punya. Kami masih bisa selamat di antara tembok rumah dan anak-anak kami masih di sekitar kami. Kemanapun prajurit semut pergi, aku yakin dia pasti akan mati di atas kakinya sendiri. Kau telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih banyak ya. Aku akan kembali ke tempat kerjaku di atas pohon. Hei, tunggu dulu. Kenapa kau harus kembali ke sana? Karena ini adalah tugasku. Aku harus peringatkan para semut. Maaf ya semut, meskipun ukuranmu kecil, tapi buatku kau sangat besar. Sudah. Ini bukan waktu yang tepat untuk bicara. Dia benar-benar pemberani. Sekarang aku datang di menit terakhir.
Ya Allah, para tentara hanya berjarak beberapa kaki. Para semut, masuklah. Masuklah kalian ke dalam lubang kalian. Jadi Sulaiman dan pasukannya tidak menghancurkan kalian tanpa kalian ketahui. Saat sekarang ini, keamanan semut-semut itu dalam bahaya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Tapi Nabi Sulaiman mendengar itu dan tersenyum. Apa yang terjadi? Kenapa para tentara berhenti? Dan kenapa pimpinan para tentara tersenyum? Apa dia mengerti yang kukatakan? Nabi Sulaiman alaihissalam berhenti dan melihat semut. Lalu dia berkata dalam bahasa manusia, "Ya Rob, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba yang soleh." Maafkan aku, Nabi yang baik. Aku tidak mengerti bahasa yang kau gunakan. Nabi Sulaiman bicara menggunakan bahasanya dan berkata, "Jangan takut. Para tentara tidak akan menghancurkan bukit semut. Kami akan mengambil jalan lain dari bukit itu." Aku tidak percaya. Kau berbicara menggunakan bahasa kami. Bagaimana bisa? Dia berkata padanya, "Aku adalah hamba Allah dan Nabi Sulaiman. Ayahku adalah Nabi Daud. Allah mengajarkan kami bahasa yang digunakan oleh binatang." Kau nabi dan anak nabi? Dia menjawab, "Ya." Aku dengar kau berdoa pada Allah dan berkata, "Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Dia juga berkata, "Iya." Apakah tingkatan kesolehan itu lebih tinggi dengan takwa? Nabi Sulaiman alaihissalam berkata padanya, "Tidak ada tingkat untuk keduanya, semut. Yang tertinggi dari soleh adalah ketakwaan, dan yang terakhir adalah akhlak manusia." Aku akan berdoa pada Allah. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Dan aku harap kau akan mendoakanku juga. Nabi Sulaiman berkata sambil tersenyum, "Aku tidak tahu bagaimana berdoa untukmu, semut. Tapi aku rasa Allah akan mewujudkan kata-kata baikmu sebagai hal yang baik seperti layaknya penganutnya dalam doanya." Lalu Nabi berbalik dan berkata pada tentaranya, "Berbaliklah dari bukit semut ini." Itu aneh sekali. Tanahnya tidak bergoyang lagi. Berarti bahaya sudah pergi. Apa ada penjelasan untuk semua itu? Aku tidak tahu bagaimana tentaranya berubah tentunya. Tapi kita diselamatkan oleh mukjizat. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur dan memuji Allah dengan cara kita sendiri. Kita berjalan, lalu berhenti mengganti arah jalur kita. Dan setelah itu, baru kita berjalan lagi. Seperti itulah cara memuji kita pada Allah dalam 4 arah. Ya, aku jadi membayangkan kalau prajurit semut, si komandan pengintai di atas pohon yang membuatnya. Subhanallah. Subhanallahil azim. Subhanallahi Rabbi Sulaiman wa Daud. Subhanakallah. Subhanallah. Subhanallahil azim. Subhanallahi Rabbi Sulaiman wa Daud. Subhanakallah. Dan Allah mewujudkan permintaan semut dan peringatannya kepada seluruh kerabatnya yang dibaca dalam doa-doanya. Dan karena itu mereka tahu kuasa Allah pada ciptaannya dan seluruh hambanya yang soleh. Maafkan aku jika aku sudah menyakiti kalian tanpa sengaja. Tidak ada yang sebaik dan selembut Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi aku juga berjanji untuk melihat di bawah kakiku ketika aku berjalan. Dan aku tidak akan pernah memperlakukan semena-mena terhadap makhluk yang lebih kecil. Aku juga berjanji padamu akan menghargai keberadaanmu dan tidak akan melukaimu secara sengaja. Selamat malam untuk kalian. Dengan izin Allah, kita akan bertemu lagi.